Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah subuh, sebagaimana disampaikan bab yang akan kita bahas dari kitab At-Targhib wa Tarhib, anjuran untuk mengumandangkan azan. Ini ada azan ini. Dan keterangan tentang keutamaannya. Jadi azan jangan dibatas-batasi ya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwan." Artinya, sekiranya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung dalam azan, ya, jadi langsung menyangkut azan, apalagi dan shaf pertama. Jadi azan dan shaf pertama itu punya kedudukan serupa, Pak. Selama ini kita tahunya kan shaf pertama aja ya. Orang kalau datang berusaha untuk pada shaf pertama. Tetapi itu ada dua yang bergandengan. Salah satunya azan. Jadi kalau orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan pada shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat peluang untuk itu kecuali harus mengadakan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Subhanallah. Jadi kalau umpamanya azan, ada 5 orang yang sama-sama sanggup, sama-sama berhak, suaranya sama-sama bagus, ya. Kata yang satu, saya siap. Yang satu juga begitu. Ada 5 orang yang siap dan pantas untuk mengumandangkan azan. Dan sama-sama ngotot. Saya. Kalau begitu bagaimana? Ya, kalau semuanya bersikeras, tidak ada yang mau mengalah, ya udah kita buat aja undian. Siapa nanti yang keluar namanya, dialah yang azan. Niscaya mereka akan membuat undian. Luar biasa, Pak. Bisa dipahami itu? Ya. Jadi itulah menandakan betapa hebatnya fadilah azan. Sementara kita sekarang ini tidak ada yang mau azan. Yang pertama, ada yang sudah azan dihalang-halangi. Padahal suara azan ini memang untuk keluar. Ya, untuk keluar. Jadi semakin banyak suara azan, itu semakin bagus. Kalau bisa, ya bumi ini seluruhnya terdengar suara azan. Dan memang kalau kita perhatikan perjalanan waktu ya, zuhur di sini, di Jakarta. Nah, sebelumnya mungkin mana lebih dulu, Bandung dari kita? Bandung dulu kan? Ya kan? Nah, Bandung, Jakarta, kan begitu terus, berurut terus ini, sesuai dengan waktu. Jadi kalau dihitung, memang 24 jam itu
itu dari bumi ini suara azan. Masya Allah. Dengan ada perbedaan-perbedaan waktu itu Pak ya. Antara kita dengan Medan saja hampir 1 jam, setengah jam. Ya. Kesononya lagi ke Malaysia 1 jam. Terus ke wilayah sebut sajalah Pakistan, India, masuk Timur Tengah, bedanya kan 4 jam. Jadi tidak ada jam ya yang kosong. 24 jam itu ya tidak ada jam yang kosong waktu-waktu sholat. Jadi memang Allah sudah ya menetapkan demikian. Kembali kita kepada hadis ini menerangkan betapa hebatnya keutamaan dan pahala mengumandangkan azan. Dan yang mendapatkan itu sudah barang tentu orang-orang yang melakukan azan. Kalau mereka tahu apa yang terkandung dalam azan dan shaf pertama, maka untuk mendapatkan posisi itu tidak ada jalan kecuali untuk membuat undian. Niscaya mereka siap untuk melakukan undian. Jadi jangan tolak-tolakan azan ya, justru rebutan. Ya, kadang-kadang sudah tidak ada orang tape yang dia apa, ya tape yang dipasang. Padahal kita itu berebut untuk azan. Nah, cuma ya wajar aja lah yang didahulukan dalam mengumandangkan azan ini ya yang suaranya bagaimana kira-kira Pak? Ya suaranya bagus lah. Karena ini kan mau didengar orang. Sehingga dengan mendengar suara azan itu orang lebih terpanggil untuk sholat, untuk datang ke masjid, begitu. Walaupun mungkin tidak sampai ke tingkat suara Bilal, begitu ya. Bilal bin Rabah, waduh suaranya itu luar biasa, suara Bilal itu. Baik, shaf pertama juga demikian. Jadi shaf pertama seharusnya orang berusaha menduduki shaf pertama dulu. Nah, ini terbalik di kita. Shaf pertama dikosongin. Orang rapat itu di belakang. Betul enggak, Pak? Datang ke masjid, duduk ya dekat pintu pula lagi. Ya. Duduk dekat pintu. Entah supaya cepat keluar, wallahu a'lam. Ada yang duduk di shaf kedua, ketiga. Jarang sekali kita lihat orang datang itu pertama mengambil bagian shaf pertama. Itu jarang. Hanya orang-orang yang faham saja ya. Jadi sebagusnya begitu datang langsung mengambil shaf pertama. Ya artinya selama masih memungkinkan melakukan sholat 2 rakaat, ya itu lebih bagus dilakukan pada shaf pertama supaya nanti waktu begitu iqamah ya tidak lagi ya ini kosong, yang ini kosong, ya. Jadi sudah gampang, tinggal melapang-lapangkan saja. Iya, kemudian juga dalam shaf pertama ini kita saling memberi ruang. Begitu ya. Bukan merenggang-renggangkan kaki. Ya, dilebar-lebarkan kaki supaya ya tidak cukup satu orang lagi padahal sebenarnya masih bisa ya. Itu tafassuh, berlapang-lapang. Maksud berlapang-lapang itu apa? Lapangkan kamu ruang untuk orang lain. Bukan kaki kamu renggang-renggangkan. Bisa dipahami itu Pak? Ya kalau kita merapat-rapat, insya Allah masih bisa satu orang lagi masuk. Kan begitu ya? Tapi kalau kita renggangkan kaki kita, ya nggak bisa masuk orang. Jadi shaf pertama. Kemudian walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terkandung pada berangkat awal untuk sholat.
Nah, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk itu. Jadi berangkat lebih awal, bukan ya sudah dengar umpamanya azan, masih ya nunda-nunda dulu lagi. Bahkan qomat pun sudah mulai, kan masih rakaat pertama itu. Jadi ini menunjukkan kebanyakan orang tidak faham, karena disebutkan kalau kamu ketahui apa yang tersimpan pada berangkat awal ke sholat untuk menuju sholat, niscaya kamu berlomba-lomba. Kemudian berikutnya, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Kalau kamu ketahui pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka itu akan menghadirinya walaupun dengan merangkak. Bisa Bapak bayangkan merangkak? Ada orang di antara kita yang datang merangkak kemari? Tidak. Artinya kamu tidak akan bisa datang ke masjid karena faktor mungkin usia, karena faktor ya begitulah dalam tanda petik kesehatan. Hanya bisa datang dengan apa, Pak? Dengan apa? Merangkak. Niscaya kamu akan merangkak. Kira-kira orang merangkak itu kenapa? Ya asam urat. Iya. Ini dengkul susah digerakkan. Ya paling kalau bisa pun jalan ya merangkak. Merangkak pun kamu lakukan. Nah, coba itu ya. Jadi inilah hadis seperti inilah yang perlu kita masyarakatkan. Itu tadi 2 waktu disebut. Kapan aja itu, Pak? Isya dan subuh. Jadi isya dan subuh kalau terpaksa harus merangkak, datang merangkak. Kalau kita bayangkan itu, kita buat gambaran duniawi. Kenapa orang sampai datang merangkak? Nah, saya kasih contoh ke Bapak ya. Diumumkan hari ini, besok subuh akan ada pembagian kupon senilai 1 juta satu kupon. Kira-kira orang merangkak datang nggak? Merangkak. Satu kupon harganya 1 juta. Akan diambil di pintu masjid. Yang merangkak akan datang nggak? Datang. Hampir dipastikan tuh. Jadi begitulah kira-kira perumpamaannya. Ada kakek-kakek begitu. Waduh, gendong kamu saya. Saya nggak bisa jalan sendiri nih. Gendong. Datang dia minta gendong sama cucunya. Untuk mendapatkan apa? 1 juta. Nah, kalau itu di dunia 1 juta, pahala yang didapatkan, ya itu 1 juta itu sampah. Betul enggak? Dibanding dengan pahala. Jadi begitulah kira-kira. Bagaimana dengan orang yang sholat berjamaah di rumahnya? Dapat ini enggak pahala ini? Dapat pahala ini enggak? Tidak, Pak. Enggak dapat. Orang-orang berada di kita kan ya malas ke masjid, dibuatnya apa di rumahnya? Dibuatnya apa, Pak? Musola. Dia pikir sama. Sama keutamaan. Ya gak usah capek-capek lah. Ya namanya orang kaya ini tahulah Bapak ya, nggak mau kena angin. Apalagi musim-musim begini ya ketakutannya makin tinggi. Betul enggak? Padahal sudah pakai masker, prokes positif juga. Rata-rata orang yang positif itu pakai masker kemana-mana. Mana ada orang sekarang tidak pakai masker, tapi tetap positif. Jadi Allah mau memberitahu,
kamu menjaga prokes-prokes itu bukan sebuah jaminan. Kalau Allah mentakdirkan kamu kena, pasti kamu kena. Mau kamu tinggal di bawah apa? Iya, di bawah bunker pun kamu tetap kena. Jadi jangan menuhankan ikhtiar. Jangan menuhankan ikhtiar. Ikhtiar tetap ikhtiar. Ketentuan dari siapa? Allah. Nah, ini ya, kita ini seolah-olah ikhtiar di atas segala-galanya. Betul enggak? Dan kayaknya digiring ke situ. Ya, kita berikhtiar tapi tidak pernah menganggap ikhtiar itu penentu. Yang menentukan Allah Ta'ala. Ikhtiar tetap ikhtiar. Ya. Baik, jadi seperti umpamanya membuat tempat sholat di rumah, di ruang kecil, kamar kecil, tidak salah untuk mendidik anak. Tetapi itu tidak mencukupi sehingga kita tidak perlu lagi ke masjid. Ya, si ayah jadi imam, anak istrinya jadi makmum belakang. Enggak, itu enggak cukup. Disuruh kamu ke masjid. Kecuali masjid di dalam komplek rumahmu. Itu lain soal. Ya. Ya. Jadi luar biasa ini kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi." Kalau mereka tahu apa yang terkandung pada salat atamah. Salat atamah itu salat malam, Isya. Dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau habwan. Ini ingat-ingat Pak ya. Bahasa Arabnya habwan. Habwan artinya merangkak. Ya Allah, terbayang kita ada orang datang ke masjid merangkak, belum pernah kejadian kalau di kita. Betul kan? Gak pernah ada di kita kejadian itu, merangkak itu. Tetapi Nabi bilang apa? Akan datang dia dengan merangkak. Kalau sudah tidak bisa lagi, pakai tongkat juga nggak bisa. Ya, pakai tongkat juga bisa. Artinya dengan tongkat pun tidak mampu juga dia jalan. Hanya bisa satu-satunya jalan datang ke masjid dengan merangkak. Saking apanya? Saking hebatnya pahala. Jadi kita ulangi yang pertama tadi. Kalau mereka tahu fadilah, keutamaan yang pertama apa Pak tadi? Azan dan berdiri di shaf pertama. Kalau shaf pertama ini memang itu sudah populer ini. Tapi yang belum populer itu azan. Ya. Nah, karena terbukti ya dalam mengumandangkan azan kita ini tolak-tolakan. Ya. Udah kamu ajalah, kamu ajalah. Nah, padahal sebenarnya semangat untuk azan itu. Ya. Kalau bukan karena sudah ditetapkan oleh DKM, ya, muazzinnya si fulan, jamaah masing-masing apa? Ingin berebut mic. Ya. Jadi begitulah semangatnya. Luar biasa. Subhanallah. Ya, apa nanti mungkin nanti akan disebut di sini ya. Salah satu keutamaan azan ini, tidak ada yang kuat mendengar azan. Hingga syaitan pun apa? Ada nanti nih, ada. Nanti saja. Saya masuk aja langsung ke sini ya. Kita dengar dahulu bagaimana azan bisa mengusir apa? Jadi yang takut azan ini setan, Mbak. Ya. Yang takut dengan azan itu setan. Paham Bapak maksudnya itu? Paham ya?
Jadi kalau ada orang yang khawatir dengan azan-azan ini berarti setan. Begitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sebelum saya lupa ya, soal azan ini kan ada di dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Kisah cerita orang mengolok-olok azan. Pernah dengar gak itu? Suratul Maidah ayat berapa ya? 56 atau 57. Kalau bisa lihatkan dulu ayat Qur'annya. Coba lihat, wa idza nadaitum ila shalah. Ada 57, 58 atau 59. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Al-Maidah ya. Ketemu Pak? Nah itu dia. 58. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila kamu memanggil untuk salat, maksudnya apa? Azan. Mereka menjadikan azan panggilan kamu itu sebagai olok-olokan dan permainan. Kira-kira cocok nggak ini? Sudah pas nggak? Pas. Dibuat jadi permainan, diumpamakan seperti suara-suara yang tidak pantas didengar. Jadi ini ada kisah ceritanya ini. Ya. Nah, perhatikan Bapak dulu terjemahannya. Apabila kamu memanggil untuk sholat, mereka menjadikan itu sebagai olok-olokan dan permainan. Ya, ejekan. Hal itu disebabkan karena mereka tidak menggunakan otaknya. Betul rupanya. Orang yang mengolok-olok ini adalah orang tidak punya otak. Ya. Jadi cukup di situ ya. Setan tidak punya otak. Itulah yang mengolok-olok azan. Jadi kisah di zaman Nabi, Pak. Kenapa turun ayat ini? Ada seorang Nasrani ketika mendengar azan, dia bilang apa? Yang memanggil itu pendusta dan terbakar. Terbakarlah si pendusta. Maksud dia ya yang azan itu. Maksud dia ya tujuan itu kepada Rasulullah. Terbakarlah si pendusta. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Pak? Malam-malam nih. Dia tidur di kasurnya dengan keluarganya lah. Dia punya pembantu. Entah bagaimana si pembantu ini kan bukan tak ada listrik. Kan pakai apa? Obor. Dia melintas di kamar si tuannya ini. Allah bertakdirkan api ya apa namanya ya? Ya bara apa ini? Obor ini meloncat ke tempat tidur. Hembus malaikat kali ya. Meloncat ke tempat tidur si kafir ini pelan-pelan, kan api cepat Pak ya. Mereka satu keluarga mati terbakar. Inilah kalau Bapak lihat dalam tafsir, coba nanti baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ini kejadian betul di zaman Nabi. Dia bilang terbakar si pendusta, yang terbakar siapa? Dia yang terbakar. Awas, kamu mengolok-olok, mengolok-olok azan, awas kamu nanti.
Sama seperti bahan olok-olokan kamu itu. Karena itu terjadi sudah di zaman Nabi. Ya, terbakar si pendusta katanya. Ternyata Allah buat dia yang terbakar, terpanggang satu keluarga. Sederhana saja itu, si khadimnya membawa obor lewat kamarnya. Entah bagaimana baranya itu loncat ke tempat tidur dengan cepat, habis mereka terpanggang. Nah, ini dia nih. Jadi Allah mengatakan apabila kamu memanggil untuk salat, mereka itu menjadikan azan itu ejekan dan permainan. Ya, mencontohkannya seperti suara binatang dan seterusnya. Ini semuanya apa? Ejekan tidak? Oh, ejekan yang luar biasa. Nah, lalu kata Allah, zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ayo kita baca, Pak. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Nah, itu terjemahannya di situ. Yang demikian itu disebabkan karena mereka benar-benar kaum yang tak punya otak. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebat kan penjelasan Allah tentang orang yang mengolok-olok azan. Nah, kembali kita ke hadis. Dari Abu Hurairah tadi Rasulullah bersabda, "Idza nudiya bis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dzin." Apabila azan dikumandangkan, setan melarikan diri terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar azan. Begitu rupanya, Pak. Kan setan itu ada di mana-mana. Begitu mendengar azan, ya, terkentut-kentut dia, kabur sampai dia tidak mendengar azan itu. Fa idza qudiyal adzanu aqbala, apabila azan sudah selesai, dia datang lagi, Pak. Wah, namanya setan. Ya. Dia datang lagi. Fa idza suwiba biha adbaro. Lagi-lagi nih. Apabila iqamah diselesaikan, fa idza suwiba biha adbaro. Apabila iqamah diselesaikan, dia datang lagi sehingga dia mengganggu kekhusyuan seseorang. Jadi qomat, kabur lagi dia. Ya? Selesai qomat, bagaimana? Datang lagi ini syaitan. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsih, supaya dia bisa mengganggu kekhusyuan seseorang. Ya, apalagi di zaman ini, Pak, ya. Susah sekali untuk khusyuk, betul kan? Susah sekali untuk khusyuk. Dan ada hadis yang mengatakan, yang pertama kali dicabut sebelum kiamat tiba adalah khusyuk dalam sholat. Makanya kita susah untuk khusyuk ini. Ini bukan problem bapak ini, tetapi semua kita. Karena memang Rasulullah sudah bilang, yang pertama kali dicabut sebelum kiamat adalah khusyuk dalam sholat. Makanya berat sekali khusyuk itu. Ya. Coba Bapak ukur kira-kira sholat subuh tadi, berapa persen lah Bapak khusyuk? Bisa bertahan sejak mulai takbir, bisa bertahan sampai imam menyelesaikan ayatnya, surahnya? Ya, memang masing-masing orang beda-beda ya. Nah, ada yang cuma sampai Fatihah, Pak. Begitu selesai imam waladhdallin amin, pikirannya pun kemana-mana. Habis ini nanti mau dengar kajian, habis itu nanti mau naik sepedaan, mau lari-lari pagi di komplek, ya, mau cari sarapan di sana enak. Itu. Itulah kerja siapa itu? Setan. Ini semua terjadi pada kita. Ada yang 1 rakaat. Paling mungkin kalau kita bisa khusyuk itu kalau istri meninggal.
Ya. Istri meninggal, itu mungkin, oh, ya ampunkanlah dosanya ya Allah, begitu kan ya. Atau datang panggilan. Panggilan apa? Interogasi. Khusyuk sholat tuh. Dipanggil, ya. Panggil itu besok harus datang jam sekian. Itu sholat itu gimana itu? Nah, khusyuk tuh. Dari mulai awal, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang problem khusyuk ini betul kata Rasulullah, yang pertama kali dicabut itu adalah khusyuk dalam sholat. Kadang-kadang Pak, kita merasakan nih, yang kita tidak ingat di luar sholat, ingatnya di mana? Nah, lupa Bapak menaruh kunci. Kunci lemari di mana? Saya taruh kemarin sibuk-sibuk keluar itu, langsung keluar saja. Kemana saya sisipkan kunci? Cari tempat gantungan nggak ada. Lah, biasanya saya naruh di sini, kenapa nggak ada? Di dalam sholat muncul dia. Di kantong celana yang kemarin kamu pakai, kata dia. Itu siapa yang mengingatkan itu? Setan. Setan tuh Pak. Jadi begitulah setan itu mengganggu orang sholat. Yaqulu, lihat nih Pak. Uzkur kada, uzkur kada. Setan itu mengatakan, ingat ini, ingat itu. Itu dia tuh. Ingat kunci. Ya. Ingat kartu tol. Semuanya disuruh dia ingat. Ingat ini, dia ingatkan. Ya, kamu kemarin waktu keluar itu karena buru-buru naruhnya di sini. Oh iya, begitu kan? Iya, betul. Nanti sejak teringat itu sampai habis sholat, udah habis. Nggak ada khusyuknya lagi. Dia bahkan buru-buru mau apa? Iya, mau ngambil kunci itu, udah buru-buru aja lah. Nanti sempat lupa lagi katanya, habis sholat nanti lupa lagi. Makanya dipercepat ini. Jadi begitulah setan ini luar biasa. Ya, semuanya kita kadang itu membuat apa? Membuat agenda dalam sholat. Seperti saya katakan tadi, mulai hari Senin, ini hari Senin ya, harus buru-buru. Ini genap ganjil. Kan begitu ya, genap ganjil. Nanti biasanya adanya itu keluar pintu tol atau masuk tol. Terus itu. Nanti sampai di kantor begini, saya harus ketemu bos dulu, mau menyampaikan yang kemarin. Semua itu dibuatnya waktu kapan? Waktu sholat. Dia buat agendanya, dia buat waktu sholat. Baru selesai buat agenda kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Rupanya lagi sholat ini. Selesai buat acara waktu selesai sholat. Coba. Memang luar biasa. Tapi jangan salahkan setan. Karena apa? Karena kerja dia itu. Tugas dia di dunia memang menyesatkan orang. Jadi nggak bisa kita salahkan dia. Ya. Mau dilaknat setan, ya. Mau bagaimana? Memang tugas dia begitu. Dia mengajak kawan, mengajak teman. Siapa yang menginspirasi orang yang mengolok-olok azan itu? Siapa? Setan. Kan orang tak terbayang mengolok-olok azan dengan mengumpamakan suara-suara hewan. Kan tak terpikir ya. Jarang orang terpikir itu. Tetapi ada orang yang bisa terinspirasi. Siapa inspiratornya? Setan. Jadi setan ini
Memang begitulah. Ya. Uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Untuk perkara yang dia tidak ingat sebelumnya. Itu dia tadi itu. Lima lam yakun yadhkur min qablu. Letak kunci, letak dokumen itu, dokumen ini. Teringatnya waktu sholat. Hingga akhirnya hatta yazalla ar-rajul ma yadri kam shalla, sampai orang itu tidak lagi tahu berapa rakaat dia sholat. Ya. Ini sudah 3 atau 4 ya. Udah begitu. Udah lupa. Baik. Diriwayatkan oleh Malik, Imam Malik maksudnya dalam kitab Al-Muwatta, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Al-Khattabi berkata at-tathwib dalam hadis ini maksudnya adalah iqamah. Walaupun pengertian tathwib itu dia yang tadi pagi itu as-salatu khairum minan naum, itu tathwib namanya. Jadi tapi yang dimaksud dalam hadis ini tathwib itu adalah iqamah. Orang-orang awam hanya mengenal tathwib ucapan muazzin di saat salat fardu, salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Dan makna tathwib adalah pemberitahuan tentang sesuatu dan peringatan terhadap kemungkinan terjadi. Iqamah dinamakan juga tathwib sebab ia adalah pemberitahuan tentang didirikannya salat, sementara azan pemberitahuan tentang waktu salat. Baik. Sedikit ada lagi yang senada dengan itu, hadis Jabir. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asyaitana idza sami'a an-nida'a bis-shalah dhahaba hatta yakuna makana ar-rawha. Qala ar-rawha min al-Madinah ala 36 milan. Nah, di sini diceritakan berapa jarak jauhnya setan kabur mendengar azan. Dengar Pak. Setan akan lari waktu mendengar azan sampai ke Ar-Rawha. Rawha itu di mana, Pak? Di Madinah. Ini kan ceritanya di Madinah. Nah, jadi begitulah dia azan di Masjid Nabawi, dia kaburnya itu lari sampai ke mana? Ar-Rawha. Ditanya, ya, Rawi berkomentar, Rawha itu berjarak 36 mil dari Madinah. Luar biasa, Pak. 36 mil, bukan 36 kilo ya. Kalau 36 mil ini sampai berapa kilo kira-kira, Pak Andi? Coba tuh. Jadi kalau azan di sini di Lodan 57 kilo, kemana itu? Coba itu. Sampai kabur ke Kerawang itu setan. Ya Allah. Jadi begitulah, sebagai orang muslim senang nggak dengar azan? Senang. Kalau kamu gelisah dengar azan, berarti ada sesuatu. Ya. Bahkan sebenarnya Pak ya, beberapa orang di luar Islam itu menikmati azan itu. Dan itu keluar dari mulut mereka. Dia menikmati. Nah, ada sebahagian yang mengambil manfaat di balik azan. Kenapa? Karena dia terbangun pagi. Ini biasanya pedagang nih. Iya. Orang di luar Islam itu pedagang, dia susah bangun. Begitu dengar azan dia terbangun. Karena dia harus buru-buru ngurus usahanya. Terbalik yang punya toko muslim, buka tokonya jam berapa? Jam 9, setengah 10. Ya Allah. Kamu buka toko jam 9, setengah 10. Padahal Rasulullah menyuruh kamu buka toko itu kapan, Pak? Kapan?
Habis subuh. Ya, di mana-mana toko di kita 9:30 buka. Hah? Kenapa ini? Ini tradisi orang di luar. Orang di luar. Sebenarnya kalau orang Muslim itu tahu dan mau mengamalkan Islam, dia buka toko habis subuh. Dan ternyata alhamdulillah ya, artinya di dalam hadis kan dikatakan umatku senantiasa akan mendapat barokah pada waktu habis subuh. Nah, makanya kadang-kadang kita perhatikan ibu ini jual nasi uduk doang, tapi cukup untuk hidupnya. Karena jual nasi uduknya kapan? Subuh. Tapi cukup untuk dia sekeluarga. Nah, karena di situ ada apa? Barokah. Ya. Jadi ayo yang punya warung, yang punya toko, perhatikan hadis ini. Ya. Umatku senantiasa diberi barokah dalam waktu-waktu bukuriha. Bukur itu artinya berpagi-pagi. Habis sholat subuh. Makanya kalau kita perhatikan ibadah kita, Pak. Sholat fardu. Habis sholat subuh, ada sholat fardu. Ada ibadah wajib. Tidak ada. Sampai nanti kapan? Sampai zuhur. Biar paham, Bapak. Kenapa? Karena itu adalah waktu cari makan. Gitu. Habis subuh, ya zikirlah. Oke, zikir. Ya, habis itu sampai zuhur tidak ada ibadah yang sifatnya fardu. Nah, kamu tidak disuruh pagi-pagi ya nongkrong di masjid. Ngapain? Itu waktu apa? Mencari cari rezeki. Sampai begitulah hebatnya agama kita ini. Jadi memberi waktu. Jadi Allah itu memang sudah mengatur kapan kamu waktu cari makan. Cari rezeki, diatur Allah. Kita buka tokonya 9:30. Kamu udah kelewatan berapa jam? Ya, harusnya habis subuh buka sampai nanti zuhur, insya Allah yang kamu dapatkan itu cukup. Begitu. Baik. Jadi berapa mil tadi setan itu kabur? 36 mil. Nah, ada hadis lagi. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Orang yang kerjanya azan di dunia. Dengarkan, Pak. Dari Muawiyah dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin ini bukan yang sesekali azan, ya, tetapi yang kerjanya azan. Nah, bahasa kita ini marbot, begitu ya. Para muazzin adalah orang-orang yang lehernya paling panjang pada hari kiamat. Paling panjang lehernya. Orang kira-kira bertanya, apa maksudnya rahasianya ini leher paling panjang? Ada penjelasan, tapi tidak di sini disebut. Yang paling panjang nanti lehernya, yang paling lama merasakan, artinya di hari kiamat orang kehausan. Kalau lehernya pendek, haus. Matahari 1 mil dari kepala. Yang lehernya pendek langsung kehausan. Tetapi yang lehernya panjang lama baru merasakan haus. Karena matahari didekatkan ke kepala manusia sejauh 1 mil.
Nah, jadi begitulah hebatnya Pak. Nanti tukang azan, kita lihat nanti di hari akhirat, si fulan, oh iya, dia lehernya panjang ya, iya. Memang dulu dia azan kerjaannya itu azan di masjid syuhada, umpamanya begitu ya. Jadi apa kelebihannya orang yang panjang lehernya? Lama, baru merasakan apa? Haus. Begitu ada terjemahannya di dalam beberapa sumber. Baik. Hadis Abdullah ibn Abdurrahman bin Abu Sya'sya'ah. Abu Sya'sya'ah. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Dengar Pak, Abu Sa'id berkata, aku berkata kepadanya, kepada Abdullah tadi, aku melihatmu menyukai domba dan kehidupan pedalaman. Terus kalau kamu bersama dombamu atau di daerahmu, di kampungmu, lalu kamu mengumandangkan azan untuk salat, keraskanlah suaramu. Oh, rupanya volumenya dipertinggi, Pak. Ya, keraskanlah suaramu dengan azan tersebut. Kenapa? Karena gema suara muazzin tidaklah didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu, melainkan memberi kesaksian untuknya di hari kiamat. Jadi makin keras suara apa? Iya. Suara mikrofon makin keras, makin banyak yang dengar. Semua yang mendengar suara azan itu nanti bersaksi, menjadi saksi si muazzin di hari kiamat. Masya Allah. Jin, manusia yang dengar nanti akan menjadi saksi untuk dia di hari kiamat. Jadi artinya hadis ini, bahkan di sini ada tambahannya Pak. Batu sampai pohon akan menjadi saksi selama kedengaran suara azan itu. Jadi artinya apa? Pengeras suara di dalam hadis ini supaya diapain? Dikuatkan. Jadi kemarin itu ada postingan dari Medan. Ada semacam pertemuan Majelis Ulama. Mungkin sampai ke bapak kalian. Nggak sampai postingannya itu. Ada sampai di beberapa grup ya. Jadi di waktu rapat-rapat Majelis Ulama, si pembicara, ya mungkin entah dia ketuanya atau apalah ya, di MUI Sumatera Utara, mengatakan apa? Pak Gubernur memerintahkan tambah keras lagi suara azan. Hebat juga ini. Pak Gubernur mengatakan tambah lagi keras suara azan. Kalau ada masalah ya Pak Gubernur tanggung jawab katanya. Ya. Dalam rapat itu dia ceritakan begitu, orang ya menyambutnya ya ketawa semua karena orang sudah paham kan. Jadi kalau ada yang mau menyuruh turunkan volume azan, Pak Gubernurnya menyuruh apa? Keraskan lagi. Begitu juga di Sulawesi, ada pembagian amplifier, Pak. Ya, jadi amplifier dibagi-bagikan ke sejumlah masjid. Baik. Jadi salah satu keutamaan azan dikumandangkan sekeras-kerasnya, tidak ada yang mendengar suara azan itu makhluk apapun, melainkan nanti di hari kiamat sang makhluk itu menjadi saksi untuk orang yang azan. Sampai batu dan apa?
pohon. Subhanallah. Ya. Berapa juta batu? Berapa banyaknya pohon? Ya. Yang ikut mendengar suara azan, nanti di hari kiamat dia akan menjadi apa? Saksi. Jadi kalau sudah disebut menjadi saksi nih Pak, penolong. Nah, jadi makanya tadi di awal disebutkan, kalau kamu tahu apa dalam azan, kamu akan berebutan. Hah? Karena kalau suara dia kedengaran oleh ribuan pohon dan jutaan batu, itu nanti menjadi saksi penolong bagi si muazin. Makanya orang untuk azan itu apa? Rebutan. Nah, mulai nanti zuhur Pak, nanti DKM sudah mendaftar siapa yang mau azan. Ya, karena mendengar hadis ini, jadi masing-masing mengatakan jangan cuma siapa? Jangan cuma marbot saja yang azan dong. Pertukarkan. Kita juga mau disaksikan nanti di hari kiamat suara kita oleh batu pohon. Begitulah. Selama ini kita tidak tahu kan informasi ini? Tidak tahu kan informasi ini? Alhamdulillah. Ini kebetulan saja Pak. Dengan Pak Andi, apa bab yang akan datang apa? Ada satu bab yang dilewatin gitu kan? Setelah itu bab apa? Azan. Udah pas itu. Begitu kemarin ini ceritanya. Bapak tak tahu kisahnya. Iya. Baik, sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan seperti yang kita sebut tadi, apa yang merupakan fadilah dapat kita manfaatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan waktu untuk tanya jawab ya Ustaz ya. Jadi buat untuk bapak-bapak yang hadir di sini, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Kami akan bacakan dulu di online Pak Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak Untung Budi Prasetyo. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Waalaikumsalam. Karena sudah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akhir zaman sulit untuk khusyuk sholatnya. Maka apakah sholat kita tidak diterima? Bila habis sholat kita perbanyak zikir, apa bisa sebabkan diterima sholat kita? Apakah kiat untuk bisa khusyuk sholat di zaman akhir ini? Iya. Jazakumullah khairan. Baik. Jadi apakah sholat kita tidak diterima? Kalau dalam hadis disebutkan setiap orang akan mendapatkan manfaat dari sholatnya sejauh dia khusyuk itu. Sehingga ada orang yang mendapatkan hasil dari sholatnya 1/6, ada yang mendapatkan 1/10 Pak. Wah, cuma 1/10 dapatnya dari sholat itu. Ya, ini gimana kira-kira? Ya khusyuknya cuma sampai Fatihah. Betul kan? Khusyuk sampai Fatihah. Ya mungkin itu hanya sekedar durasinya 1/6 atau 1/10 dari waktu sholat. Coba bayangkan. Sholatnya 5 menit. Durasi yang dia khusyuk dari mulai takbir sampai Fatihah. Jadi kata Rasulullah, seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali sebatas yang dia aqala minha, yang masih terpikir. Nah, kita terjemahkan itu yang masih disadarinya, artinya dia khusyuk. Jadi seseorang bisa mendapatkan hanya 1/6 atau bisa sampai 1/10. Terus tadi pertanyaannya apa? Setelah itu coba dulu. Beda, babnya beda-beda. Zikir perhitungannya beda. Sholat perhitungannya beda. Ya. Jadi tidak bisa ini menambah ini, tidak bisa. Sholat ya tetap sholat. Hitungannya khusyuk. Nah, jadi solusinya apa?
Solusinya, mari berpikir mencurahkan perhatian untuk khusyuk. Hanya itu. Nah, saya ada semacam ya apa namanya ya, saya buatlah begitu bahan strategi untuk khusyuk. Ya, ya di antaranya hal-hal yang kita pahami, jangan terlalu membesarkan dunia. Ya, yang kamu besarkan Allah, yang kamu rindukan akhirat. Jangan yang kamu besarkan dunia. Kalau kamu membesarkan dunia, kamu susah untuk khusyuk. Tetapi kalau kamu kecilkan dunia, dunia itu jadi kecil. Yang besar bagi kamu itu Allah, surga, akhirat. Sehingga itulah yang mendorong kamu untuk apa? Khusyuk. Ya, banyak kiat-kiatnya ini ya. Ya, salah satunya memahami apa apa Pak? Apa yang dibaca. Waktu imam baca Fatihah, terbayanglah kita makna Fatihah. Kan begitu? Tadi apa yang terbayang Bapak waktu imam membaca surah? Apa? Surah apa tadi yang dibaca? Nah, bagus, Luqman. Nah, terbayanglah Bapak kan? Luqman. Ada nyambung dikit-dikit itu, ada nyambung itu. Ya. Disuruh Luqman mengajari anaknya bersyukurlah kepada Allah. Luqman mengajari kepada anaknya jangan berbuat syirik. Kan begitu kan? Jadi selama itu masih nyambung di kepala kita, berarti masih ada apa? Khusyuk. Begitu. Bisa diganti dengan zikir? Ya nggak bisa. Karena bab ibadah itu masing-masing beda. Salat babnya sendiri. Zikir babnya sendiri. Terus apa lagi Pak? Apakah ada pertanyaan dari yang hadir di sini? Pak Ustadz, terkait dengan khusyuk ini, saya pernah mendengar salah satu fadilah sholat jemaah itu adalah bisa menjaga khusyuk. Artinya kalau kita nggak khusyuk, imamnya khusyuk, kita mendapat khusyuk tersebut. Iya. Imam tidak khusyuk, jemaahnya ada jemaah lain yang khusyuk, kita mendapatkan khusyuk juga. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, terkait dengan fitnah dunia yang seperti sekarang ini, kadang-kadang suka gregetan, tensi naik, Ustadz ya. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang paling kita bisa lakukan? Apakah cukup dengan mendoakan atau boleh yang lain, Ustaz? Mendoakan apa? Yang paling rendah adalah amar ma'ruf nahi mungkar adalah hanya mendoakan saja. Oh iya, iya. Apakah boleh lebih dari itu, Ustaz? Iya, iya. Baik. Jadi betul informasi tentang sholat berjamaah, makanya disuruh sholat berjamaah, Pak. Karena sholat kita akan terangkat oleh orang-orang yang paling khusyuk dalam sholat itu. Jadi siapa yang paling khusyuk sholatnya, mungkin imam lah ya. Kalau imam tidak khusyuk ya kacau juga ya. Ayat bisa muter-muter. Atau rakaatnya bisa lupa. Harusnya tasyahud awal dia bangkit. Ya. Nah, jadi kita yang kurang-kurang khusyuknya akan tertutupi. Nah, ikut terangkat ke langit bersama ya sholat yang paling khusyuk tadi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita disuruh sholat apa? Berjamaah di masjid. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk kurang khusyuk. Itu tidak jadi alasan. Tetap khusyuk itu dituntut pribadi. Kalau tidak ada faedah sama kamu sholat. Nah, begitu. Baik, tadi itu masih ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan lagi? Di chat itu? Oh, di chat itu tadi hanya ini aja Ustadz. Iya. Menanyakan tentang surah apa tadi yang dibahas. Iya, tadi sudah ayat Al-Maidah 58 ya, betul? Iya. Baik, ini ada dari jamaah kita juga Ustadz. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Di mana
kalau kita di mana-mana kan banyak mendengar azan. Fadilahnya kita kan harus menjawab yang baik yang pakai mic Pak, nggak kedengaran. Saya yang nggak dengar. baterainya habis. Baterainya. Saya maju aja Ustaz. Maju aja, bagus. Maju aja supaya kedengaran. Iya. Terus kita di mana-mana ada azan. Iya. Dan yang mana yang baik kita mendengarnya dan kita menjawabnya. Iya. Pilih Bapak salah satu aja. Iya. Ya sama juga ini nanti kaitannya dengan puasa Pak. Ya mobil khusus ya puasa sunnah ya. Tapi ini jangan sampai menimbulkan kegelisahan ya. Sebenarnya ya kalau sifatnya puasa sunnah ya sebelum selesai azan masih bisa minum. Ya. Azan Allahu Akbar, Bapak masih bisa minum. Tapi jangan Ramadan ya. Rawan kalau Ramadan itu. Jadi kadang-kadang kita kan puasa sunnah ya, Senin, Kamis. Jadi sedangkan azan ini beda-beda. Di sini udah habis, sana belum. Jadi yang mana ini mau dipakai? Ya salah satu aja. Jadi sebelum selesai azannya masih bisa apa? Minum. Begitu. Namun saya tidak menganjurkan ini untuk puasa wajib. Karena untuk puasa wajib itu kita harus hati-hati ya. Begitu berkumandang suara azan udah ya, stop, selesai. Jangan nunggu ini sampai selesai gitu. Baik, itu barangkali sampai di sini dahulu pertemuan kita. Ya, di ujung kajian ini kayaknya pertanyaan Bapak ini tadi ada yang belum selesai ya. Iya, ada tadi yang belum selesai. Iya betul, mohon maaf ya. Ya, soal amar ma'ruf nahi mungkar. Betul Pak. Bukan problem yang merisaukan Bapak, merisaukan hampir semua kita. Terkait amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap saja terkait dengan batas kemampuan. Makanya kata Rasulullah, siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia dengan lidah. Yang pertama dengan apa? Tangan. Ya, dengan tangan secara real hentikan kemungkaran itu. Nah, ini menuntut apa? Ya, menuntut saya pikir ya perangkat kan begitu ya. Ada kekuasaan, ada tenaga, itu yang pakai tangan. Tetapi tak semua kita punya tangan. Ada orang-orang yang punya suara. Nah, sekarang suara ini medsos ini Pak masuk. Ya, medsos, ramaikan itu medsos. Orang pelaku kemungkaran itu hajar. Karena itu punya pengaruh juga. Ya, desakan netizen bisa berubah nggak? Bisa berubah. Nah, ini semuanya berkembang. Ya, di zaman sekarang termasuk yang mempengaruhi ya media. Kadang-kadang kebijakan bisa berubah, penolakan. Nah, itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah semua juga nggak bisa, kata Rasulullah apa? Fa illam yastati' fa bi qalbih. Ya, dengan hati. Maksud dengan hati itu apa, Pak? Bapak kira-kira bisa memahami kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan lidahnya, karena kalaupun dia ngomong nggak ada yang dengerin, ya, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Artinya apa? Membenci kemungkaran dan si pelaku kemungkaran itu. Benci kamu sama dia, ya. Kalau ketemu dia palingkan mukamu. Harus nampak kebencian itu. Itulah pengertian merubah dengan hati. Kalau juga tidak dengan hati, kata Rasulullah apa?
orang itu sudah tidak punya iman. Siapa mereka ini? Yang mendukung pelaku kemungkaran. Nah, tidak dengan tangan, boro-boro dengan tangan. Lidah juga tidak, hati juga tidak. Bahkan mendukung kemungkaran. Berarti orang itu, kata Rasulullah apa? Tidak ada di dalam hatinya lagi walau sebutir iman pun. Wah, seram tidak? Nah, sementara kemungkaran di kita ini keliling pinggang, Pak. Ya, luar biasa. Baik, sampai di sini dahulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah kepada guru kita Bapak Dr. Daud Rashid yang telah menyampaikan materi kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Begitu juga kepada para jamaah di rumah maupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.